Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Asyanti Faronafila dengan NIM 21050974059 dari kelas PTI 2021A. Pada video kali ini saya akan membahas tentang standarisasi jaringan komputer pada mata kuliah jaringan komputer. Pengertian standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Macam-macam standarisasi jaringan internasional. Yang pertama adalah ISO atau International Organization for Standardization, yaitu sebuah organisasi internasional yang bertugas untuk menetapkan standar atau ketentuan yang berada di bidang industrial dan komersial di seluruh dunia. Standarisasi yang ISO buat di bidang IT atau dunia komputer adalah ISO atau IEC 27001. Kemudian yang kedua adalah Telecommunication Industry Association atau disingkat TIA, yaitu organisasi yang bekerja sama dengan Electronic Industry Association yang bekerja sama di bidang industri pengkabelan. Contoh TIA atau EIA 568A dan 568B yang biasanya digunakan anak TKJ melakukan crimping kabel. Kemudian IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineers merupakan organisasi internasional yang bertujuan mengembangkan teknologi untuk meningkatkan derajat kemanusiaan. Contoh di bidang jaringan komputer yaitu IEEE 802,3 yang digunakan untuk Ethernet melewati akses LAN. Selanjutnya adalah ITU atau International Telecommunication Union, merupakan organisasi yang bertujuan untuk mengatasi masalah telekomunikasi internasional. Dan yang terakhir, IETF atau Internet Engineering Task Force yang merupakan sebuah organisasi yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan membuat protokol-protokol standar jaringan internet. Contoh dari IETF ini adalah protokol TCP atau IP. Pengertian dari OSI layer. OSI layer adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar yaitu TCP atau IP. TCP atau IP sendiri merupakan model jaringan yang diusulkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Model ini dibuat oleh lembaga bernama DARPA pada tahun 70-80-an. Model ini disebut TCP atau IP karena merupakan protokol utama dalam model ini. Pada awalnya model ini bernama ARPANET, namun saat ini telah menjadi protokol standar bagi jaringan yang lebih umum kita sebut sebagai internet. Protokol jaringan. Protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Fungsi protokol jaringan komputer secara umum adalah untuk menghubungkan pengirim dan penerima dalam berkomunikasi dan bertukar informasi supaya dapat berjalan dengan akurat dan lancar. Persamaan OSI layer dan TCP atau IP. Keduanya memiliki layer atau lapisan, sama-sama memiliki application layer meskipun memiliki layanan yang berbeda, memiliki transport dan network layer yang sama. Asumsi dasar keduanya adalah menggunakan teknologi paket switching. Sedangkan perbedaan OSI layer dan TCP atau IP, yakni TCP atau IP menggabungkan presentation dan session layer ke dalam application layer, TCP atau IP menggabungkan OSI data link dan physical layers ke dalam network access layer, dan TCP atau IP protokol adalah standar dalam pengembangan internet. Jenis-jenis protokol jaringan ada dua, yakni yang pertama TCP atau IP. yang merupakan standar dari komunikasi data yang dipakai oleh komunitas internet.
Standar ini mengatur dalam proses tukar-menukar data atau informasi dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. TCP cocok digunakan untuk koneksi yang membutuhkan keandalan tinggi seperti telnet, HTTP, FTP, dan SSL. Kemudian yang kedua adalah User Data Graph Protocol atau disingkat sebagai UDP, yakni transport TCP atau IP yang dapat mendukung komunikasi yang unreliable tanpa adanya koneksi antar host di dalam suatu jaringan. UDP ini biasanya digunakan untuk koneksi yang tidak terlalu kritis seperti transmisi audio atau video. Berikut adalah model dari OSI layer dan TCP atau IP. Model OSI terdiri dari 7 layer yang secara umum terbagi dalam dua kelompok, yakni upper layer atau application layer dan lower layer atau data transport layer. Sedangkan model TCP atau IP memiliki 4 layer. Pemetaan menjadi 4 layer ini dilakukan untuk menyesuaikan model layer-layer pada model OSI. 7 lapisan dalam konsep OSI layer. Layer ke-7 adalah application layer, yakni penghubung antara perangkat dan sistem komunikasi. Contohnya saat kita mengirim surel, program email seperti Gmail akan memulai mengkomunikasikan dengan jaringan sebelum pesan bisa dikirim. Di sini application layer berlangsung melibatkan protokol HTTP, SMTP, FTP, dan telnet. Layer ke-6, presentation layer, berperan sebagai penerjemah bahasa komunikasi yang berbeda antara dua perangkat komputer, melakukan enkripsi data dari perangkat sumber lalu mendeskripsikannya pada perangkat penerima. Kemudian lapisan yang kelima adalah session atau sesi, adalah durasi waktu yang diperlukan untuk komunikasi. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data berjalan dengan baik. Contohnya untuk mengirim 100 data, session layer bisa mengatur penempatan host setiap 10 detik. Layer keempat adalah transport layer, merupakan lapisan yang bertanggung jawab mengendalikan alur komunikasi antara dua perangkat yang kecepatan internetnya berbeda agar dapat saling mengoptimalkan. Layer yang ketiga adalah network layer, bertugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antara dua jaringan yang berbeda. Layer yang kedua adalah data link, merupakan pemberi jalur komunikasi di dalam jaringan yang sama. Tugas-tugasnya hampir sama dengan network layer dan transport layer, hanya saja internal dalam satu jaringan. Dan lewat layer yang pertama adalah physical layer yang bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bit stream. Physical layer ini mencakup segala piranti pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol. Berikut adalah 4 lapisan dalam konsep TCP atau IP. Lapisan yang keempat adalah application layer. Layer ini berfungsi untuk menyediakan akses aplikasi terhadap jaringan TCP atau IP. Layer ini menangani high level protokol, representasi data, proses encoding, dan dialog kontrol yang memungkinkan terjadinya komunikasi antar aplikasi jaringan. Layer yang ketiga adalah transport layer yang berfungsi untuk membuat komunikasi antar host. Layer ini menyediakan layanan pengiriman dari sumber data menuju ke tujuan data dengan cara membuat koneksi logikal. Pada layer ini juga terjadi penanganan masalah reliabilitas, flow control, dan error correction. Pada layer ini terdapat 2 tipe pengiriman data, yaitu TCP dan UDP. Kemudian lapisan yang kedua adalah internet layer, berfungsi untuk melakukan routing dan pembuatan paket IP menggunakan teknik enkapsulasi. Layer ini akan memilih rute terbaik yang akan dilewati paket data dalam jaringan, serta melakukan paket switching untuk mendukung tugas tersebut. Dan layer yang pertama adalah network access layer, berfungsi meletakkan frame-frame data yang akan dikirim ke media jaringan, menjadi perantara dengan LAN card, mengubah unit data menjadi frame dan mengkonversi frame tersebut menjadi alur elektrik untuk kemudian dikirimkan melalui medium transmisi
mendefinisikan MAC address, dan melakukan error checking pada frame yang diterima. Terima kasih, itu saja yang bisa kita bahas pada video kali ini. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.